ternyata dalam kitab Wahyu ini membentuk satu struktur yang disebut dengan struktur kiasme. Bagaimana Allah yang selfless sudah menang terhadap karakter dosa yang selfish, sehingga setan yang selfish dapat dikalahkan oleh Allah yang selfless. Pekabaran tentang pembinasaan dosa ini tidak akan pernah menakutkan kita. 1, 2, 3, 4, 5 semua sudah digenapi semua. Tinggal bagian akhir yang akan digenapi. Masa tidak akan digenapi? Pasti akan tergenapi. Sudah lebih banyak yang digenapi, tinggal yang satu ini yang akan tergenapi, dan itu akan segera terjadi. Shalom, selamat malam umat Tuhan yang berada khususnya di Jemaat First Indonesian Seventh-day Adventist Church, FISDAC, di New Jersey. Juga tentunya sahabat-sahabat umat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti dan setia bersama-sama dengan jemaat ini dalam mempelajari sekolah sahabat dari hari lepas hari, dari petang demi petang, untuk mendapatkan berkat-berkat rohani melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Pada saat ini, kita akan kembali mengulas pelajaran sekolah sahabat yang khususnya membahas tentang pelajaran hari Minggu, yaitu bersiap untuk krisis terakhir. Bersiap untuk krisis terakhir ini adalah bagian pelajaran dari sepanjang 1 minggu ini yang memiliki judul lebih besar, yaitu bersinar dengan kemuliaan Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya, ablaze with God's glory. Kita tahu bersama bahwa dalam triwulan ini kita sudah belajar tentang the great controversy antara Yesus Kristus dan setan. Bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini dimulai dari centric point of the book of the Revelation, titik tengah atau pusat dari kitab Wahyu, yaitu peperangan antara Mikael dengan Lucifer. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana sebenarnya dalam peperangan itu Yesus sudah dimenangkan, Yesus sudah menjadi oknum yang menang dalam peperangan itu. Dan kemudian kita juga sudah belajar mengenai Wahyu pasal 13, bagaimana diberitahukan mengenai pekabaran 3 malaikat, mengenai Injil yang kekal, lalu dari sahabat demi sahabat dibahas mengenai isi dari pekabaran 3 malaikat itu, yaitu tentang takut akan Allah, tentang bagaimana itu memberikan pujian, penyembahan, bagaimana menyembah Tuhan. Kita juga sudah belajar mengenai pekabaran yang baik mengenai penghakiman. Kita juga sudah belajar mengenai bagaimana harus menyembah Allah itu sendiri. Kita sudah belajar juga mengenai isu, mengenai media penyembahan yang benar, yang Tuhan sudah tentukan, tandanya merupakan sahabat yang kudus sejak awal. Lalu kemudian ada pembahasan juga mengenai a city called confusion. Ada kota yang disebut dengan chaos, kebingungan. Nah, inilah kemudian memberitahukan kepada manusia pengajaran mengenai bagaimana
manusia mulai dibingungkan dengan bentuk-bentuk penyembahan yang dapat mengalihkan manusia dari penyembahan kepada penciptanya. Dan kita dapati juga, kita sudah belajar juga mengenai penipuan setan yang terakhir. Lalu 2 sabat belakangan, kita juga sudah belajar mengenai meterai Allah dan tanda dari binatang itu. Sehingga pada minggu ini, setelah kita belajar mengupas banyak tentang isi dari pekabaran malaikat yang 3 malaikat, dimulai dengan dari Wahyu 12 sampai kepada Wahyu 13, maka minggu ini pelajaran kita ditutup dengan ablaze with God's glory, yaitu bersinar dengan kemuliaan Allah. Dan tiba pada bagian hari ini kita akan belajar mengenai bersiap untuk krisis terakhir. Tapi sebelum ke sana, saya mungkin ingin tunjukkan juga kepada kita mengenai paruh bagian akhir dari kitab Wahyu yang sementara sekolah sahabat kita ini mulai kupas dan mulai pelajari. Saya akan coba share screen. Oke. Jika Anda bisa perhatikan di layar, ini adalah isi dari seluruh kitab Wahyu. Mulai dari Wahyu 4. Di situ Anda lihat ada bagan-bagan, lalu ada juga, saya coba gerakkan kursor saya, semoga dapat terlihat, ada juga angka 1 sampai angka 22. Ini adalah jumlah 22 pasal dari kitab Wahyu. Dan ternyata dalam kitab Wahyu ini membentuk satu struktur yang disebut dengan struktur kiasme. 3 pasal yang pertama itu berisi mengenai 7 jemaat, lalu dilanjutkan dengan pembahasan 7 meterai, ada 7 sangkakala, kemudian pusat dari kitab Wahyu itu ada di Wahyu 12, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana sekolah sahabat kita triwulan ini memulainya, yaitu pembahasan mengenai pertentangan antara Yesus dan setan, dan great kontroversi itu dimenangkan oleh Yesus Kristus. Lalu ada pembahasan mengenai 7 malapetaka. Nah, dalam bagian inilah banyak dibahas pelajaran sekolah sahabat kita. Namun khususnya di pasal yang ke-13 dan ke-14. Kemudian Anda bisa lihat dalam bagian yang ke-6 itu ada kemenangan akhir, dan bagian yang ke-7 ada catatan mengenai sorga. Jika sudah perhatikan, struktur kiasme itu membentuk struktur seperti cermin. Ya. Dalam hal ini adalah bagian yang 1 itu cerminnya di bagian yang ke-7. Bagian yang pertama yang membahas mengenai 7 jemaat, sebenarnya ini berbicara mengenai Kristus dan umatnya. Bagian yang pertama. Tapi kemudian kitab Wahyu ditutup dengan pembahasan mengenai Kristus dan umatnya juga. Dalam dunia yang baru, kerajaan surga, Yerusalem yang baru. Itu bagian yang ke-7. Lalu pada bagian yang kedua, 7 meterai ini, di situ juga ada pembahasan, pengulasan mengenai the enthronement of Christ, di mana Kristus dinobatkan sebagai raja. Dan kalau sudah perhatikan, maka struktur kiasmenya, cerminnya ada di bagian yang ke-6. Anda akan dapati di situ setelah Babel itu rubuh, diberitahu mengenai kekalahan dari kuasa kegelapan ini, maka muncullah di situ gambaran bagaimana Yesus Kristus akan datang yang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. The enthronement of Christ di situ dinyatakan, Yesus sebagai raja di atas segala raja.
Lalu 7 sangkakala pada bagan yang ketiga itu memiliki cermin di bagan yang kelima, yaitu 7 malapetaka. Maaf. Dan centric point atau titik pusat dari kitab Wahyu seperti yang saya katakan tadi adalah the great controversy between good and evil. Ini adalah cosmic problem, masalah alam semesta. Bukan hanya masalah di bumi kita ini sebenarnya. The great controversy between God and Satan ini sebenarnya adalah masalah alam semesta. Kenapa? Karena bumi kita ini berada di tengah-tengah alam semesta. Sementara di tengah-tengah alam semesta ini, khususnya di bumi, sudah hadir dosa. Nah, Tuhan sendiri ingin menyelesaikan masalah dengan dosa. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah dengan dosa? Sehingga Tuhan sendiri kemudian memberikan strategic planning-nya, memberikan caranya, metodenya, dan ternyata oleh pengorbanan Yesus Kristus, maka Allah sendiri menjadi Allah yang menang dalam memenangi peperangan tersebut. Bagaimana Allah yang selfless sudah menang terhadap karakter dosa yang selfish, sehingga setan yang selfish dapat dikalahkan oleh Allah yang selfless. Lalu kalau kita perhatikan pada bagan yang berikutnya, dari pasal 1 sampai pasal 11, di sini mencatat mengenai sejarah dan peristiwa perjalanan dan umat Tuhan. Lalu kemudian pada pasal 13 sampai pasal 22, di sini mencatat mengenai akhir dari perjalanan manusia dan umat Tuhan. Artinya Alkitab ini memberitahu sebenarnya dengan jelas dari mana kita berasal dan kemana tujuan akhir dari kehidupan kita. Kita ini berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dulunya dapat hidup bergaul bersama Tuhan, tapi ketika jatuh dalam dosa, maka manusia ini terpisah dari Tuhan. Namun kemudian oleh pertolongan dan penyelamatan Tuhan sendiri, maka Dia memberitahukan pada akhirnya kita akan kembali hidup bersama Tuhan pencipta kita. Dan akhir perjalanan itu diberitahukan dalam kitab Wahyu. Nah, kalau kita lebih melihat mendekat lagi dalam kitab Wahyu, maka pasal 12 ayat sampai pasal 20 dari kitab Wahyu, di situ banyak pembahasan mengenai penghakiman dan pembinasaan dosa. Pada akhirnya dosa memang harus diakhiri, harus dibinasakan. Karena kenapa? Tentunya kita sama-sama sepakat, kita tidak mau dosa ini sifatnya kekal. Penderitaan ini jadi kekal, kematian ini jadi kekal. Tentu tidak demikian. Kita juga percaya bahwa Tuhan mau menyelesaikan masalah dengan dosa, sehingga dosa akan berakhir dan tidak akan pernah ada dosa lagi. Jadi bagaimana caranya? Maka Tuhan memberitahukan rencana-rencana keselamatannya, termasuk dengan caranya yang adil. Dia memberitahukan mengenai penghakimannya, dan kemudian dia memberitahukan mengenai pembinasaannya terhadap dosa. Tentu pekabaran penghakiman seperti yang sudah kita pelajari, pekabaran tentang pembinasaan dosa ini tidak akan pernah menakutkan kita, karena kita akan selalu mau berpihak kepada pihaknya Tuhan. Kita selalu mau dalam satu grup atau satu kelompoknya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberitahu mengenai penghakimannya terhadap dosa, pembinasaannya terhadap dosa, maka ini seharusnya justru membuat kita akan bahagia, ya, akan membuat kita gembira. Dosa ini akan segera berakhir. Saya sekarang mau selalu setia berada di pihak Tuhan. Saya mau ikuti setiap apa yang Tuhan tunjukkan, instruksikan, perintahkan dengan kasih-Nya, sehingga ketika kita berada dalam kelompok kasih karunia Tuhan, maka
Semua penghakiman dan pembinasaan dosa yang dicatat dalam kitab Wahyu bagian akhir dari buku ini tidak akan pernah membuat kita merasa takut, tapi justru membuat kita merasa bersyukur kepada Tuhan. Apalagi di bagian akhir dari kitab Wahyu, disitulah terdapat catatan mengenai kerajaan Allah, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana kita akan hidup bersama Tuhan Pencipta kita selamanya. Tidak ada dosa, tidak ada penderitaan. Pokoknya bahagia, tidak ada kesusahan. Nah, sekarang mari coba perhatikan dari pasal 12 dan pasal 13. Di situ ada catatan mengenai great kontroversi, lalu naga dikalahkan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi di situ kemudian muncul catatan juga mengenai binatang dari laut dan binatang dari bumi. Dalam Wahyu pasal yang ke-13. Begitu masuk Wahyu 14, ternyata ada hal yang positif. Di situ ada catatan mengenai 144.000 dan catatan mengenai pekabaran 3 malaikat. Tapi setelah itu, di pasal ke-15, pasal 16, catatannya sudah mengenai penghakiman dan pembinasaan dosa. 7 cawan murka, 7 malapetaka, lalu di pasal 17, 18, ada penghakiman atas Babel. Tapi puji Tuhan di pasal 19 muncul lagi catatan mengenai perkawinan anak domba. Inilah catatan mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, di mana dia akan klaim umatnya untuk diselamatkan dari bagian akhir dari pembinasaan dosa. Tapi setelah itu catatan berikutnya kita akan dapati jatuhnya Babel, binatang dan nabinya dihukum, kerajaan 1000 tahun, iblis dihukum, hukuman yang terakhir. Anda bisa lihat itu dalam kitab Wahyu. Dalam judul-judul perikopnya saja sudah memberikan penjelasan mengenai bahwa pada akhirnya keadaan dunia kita ini tidak akan pernah membaik. Jadi walaupun mungkin kita dapati teknologi semakin canggih, bukan berarti bahwa keadaan dunia kita ini semakin baik, karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa keadaan dunia kita ini going down and down and down and down. Coba perhatikan ini. Kalau kita simpulkan dari pasal 12 sampai pasal 20, saya sengaja beri warna yang berbeda-beda karena supaya membantu kita lebih memahami. Dan Anda bisa lihat di situ banyak merahnya. Saya beri tanda merah. Tanda merah ini bukan berarti baik ya. Pasal 12 ditunjukkan mengenai titik permasalahan alam semesta, great kontroversi, tapi kemudian di situ muncul gambaran mengenai pemberontakan naga itu, ular tua itu, iblis setan. Tapi kemudian di situ dikatakan, pasal 12 itu disebutkan bahwa naga itu dikalahkan. Dosa ini sebenarnya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di salib. Kemudian pasal 13 muncul mengenai binatang dari laut dan binatang dari bumi. Ini adalah agen-agen dari kuasa kegelapan dengan usahanya yang terakhir untuk menggait umat manusia lebih banyak lagi jatuh dalam kebinasaan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Perhatikan pasal 14, saya beri kotaknya, warna kotaknya adalah warna putih. Ini positif. Kenapa? Karena di situ ada catatan mengenai 144.000. Ini adalah umat Tuhan yang khusus. Kalau dalam kemiliteran ini adalah pasukan khusus ya. Tapi kemudian di situ juga diberitahukan mengenai pekabaran 3 malaikat. Nah, tampaknya pekabaran 3 malaikat ini benar-benar ingin menyaring dan mempersiapkan satu umat Tuhan yang memang khusus, tidak terjebak dalam keberdosaan dunia ini, tetapi dengan berdiri teguh, dia akan memilih untuk berada di pihak Tuhan. Sehingga ketika pasal-pasal berikutnya muncul catatan
penghakiman Tuhan, tentang murka Tuhan, malapetaka Tuhan, penghakiman atas Babel, dan seterusnya, maka umat Tuhan ini sudah disiapkan sebegitu rupa untuk tetap teguh berdiri dalam kebenaran. Jadi ini yang pasal 14, walaupun bukan menjadi titik pusat dari pembahasan kitab Wahyu, tetapi pasal 14 justru menjadi titik balik pemberitaan kitab Wahyu yang paling penting, bagaimana umat Tuhan akan benar-benar dihadapkan kepada pilihan, mau memilih grupnya siapa, kelompoknya siapa, mau memilih menyembah siapa, menyembah Tuhan pencipta atau bukan Tuhan pencipta. Dan dengan segala tipu daya musuh Tuhan, maka kelompok umat Tuhan ini akan tetap dapat melihat dengan jelas terang kebenaran dan terang kemuliaan Allah itu melalui pekabaran 3 malaikat, sehingga ketika mereka memilih untuk ikut kelompoknya Tuhan, mereka akan memahami pekabaran itu, mengalaminya, kemudian menghidupkannya. Dan ketika mereka sudah menyatu dengan firman Tuhan melalui pekabaran 3 malaikat tersebut, maka apapun yang terjadi di depan terhadap dunia ini tidak akan pernah membuat mereka takut dan goyah. Mereka sudah berada pada titik yang teguh dan beriman yang penuh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Sekarang coba kita lihat lebih dekat lagi kiasme dari Wahyu 10, 11, 12, 13, dan 14. Ketika Anda membuka Alkitab, dalam Alkitab Bahasa Indonesia, perikopnya sudah jelas sebenarnya judul-judulnya. Tapi saya ingin berikan kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu di pasal 10 itu adalah catatan kitab Wahyu yang memberitahu tentang sejarah umat yang sisa. Sementara kiasmenya adalah di pasal yang ke-14. Di pasal 14 inilah pekabaran tentang umat yang sisa. Pekabarannya umat yang sisa. Lalu di pasal 11 ini catatan mengenai 2 saksi. Inilah agen Tuhan. Inilah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan mereka menyaksikan, menjadi kesaksian siapa itu Tuhan yang benar. Lalu di pasal 13 ini adalah catatan mengenai 2 binatang, 2 agen setan sebagai seteru dari 2 saksi itu yang akan mencoba menipu, mendustai, dan bahkan membuat menyesatkan manusia. Ini kiasmenya. Pasal 11 kiasmenya adalah pasal 13, dan pasal 10 sejarah umat sisa kiasmenya di pasal 14. Sehingga di pasal 14 ini pekabaran umat yang sisa inilah, sekali lagi saya ulangi, menjadi pekabaran yang penting yang sudah dibahas dalam triwulan ini. Kita harapkan kita akan benar-benar memahami firman Tuhan tersebut. Demikian juga kita akan mengalaminya dan bahkan menghidupkan pekabaran tersebut. Nah, sekarang ketika kita sudah memasuki pengertian mengenai pekabaran 3 malaikat itu yang dibahas sepanjang 1 triwulan ini, bagian akhir dari pembahasan sekolah sahabat kita adalah menghadapi krisis. Mari kita coba cari tahu
apa yang ingin pelajaran sekolah sahabat kita kemukakan kepada kita dalam bersiap untuk krisis terakhir ini. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-6, ini adalah cara Tuhan memberitahu kepada Rasul Paulus untuk memberikan peringatan kepada kita mengenai hari-hari terakhir sejarah manusia. Saya rindu bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 1-6. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kalau disebutkan di sini berjaga-jaga dan sadar, berjaga-jaga itu bukan berarti sadar dalam keadaan ketakutan loh. Ini kita harus bijaksana memahami berjaga-jaga ini. Kenapa? Karena seringkali tanpa kita sadari, ketika Alkitab memberitahu kepada kita, berjaga-jaga, 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 lalu kita menjadi over berjaga-jaga, lalu muncullah perasaan yang lain yang membuat penyesatan atau penipuan iblis itu berhasil, yaitu cara kita berjaga-jaga disusupi oleh cara-cara yang menakutkan. Cara-cara yang membuat kita ketakutan. Padahal sifat ketakutan itu muncul karena adanya apa? Karena ada sifat dosa. Karena ada dosa. Rasa takut itu muncul setelah ada dosa. Sebelum ada dosa, manusia itu tidak pernah ada rasa takut. Lagi pula kalau umpamanya dunia ini tidak ada dosa. Ya, apa yang mau kita takuti? Tidak ada yang kita takuti. Justru karena ada dosa, maka ada perasaan takut. Itu sebabnya masih ingat ada Hawa ketika dia dicobai oleh setan melalui ular. Maka ketika Hawa melihat ular berbicara, wah kalau sekarang kita lihat mungkin ada seekor kucing atau seekor anjing lewat di depan kita, lalu melongokkan kepala dan bicara kepada kita. Contohnya bicara sama saya, Wan, mau kemana, Wan? Waduh, ini binatang kok bicara, saya bisa ketakutan mungkin ya. Tetapi saat itu Hawa belum jatuh dalam dosa, sehingga tidak ada rasa takut. Sehingga ketika ular ini berbicara kepadanya, maka Hawa tidak takut. Tetapi Hawa hanya curious. Ada curiosity. Ada rasa ingin tahu. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya pintu pencobaan untuk jatuh dalam dosa mulai terbuka. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah pelajaran apa? Mungkin yang pertama yang bisa kita dapat adalah hati-hati dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya firman Tuhan sudah cukup banyak sebagaikan awan memberikan kesaksian kepada kita tentang siapa Tuhan pencipta kita dan rencana keselamatannya. Kalau saja ada hal-hal yang sifatnya duniawi, lalu menarik rasa ingin tahu kita kepada hal-hal duniawi, nah ini yang harus hati-hati.
harus jaga-jaga. Tapi kemudian berikutnya adalah ternyata rasa takut itu dimunculkan karena adanya dosa. Sebelum ada dosa, tidak ada rasa takut. Artinya, ketika kita berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan, sifat berjaga-jaga kita bukan karena perasaan takut dengan ketakutan emosional. Jangan lupa pembahasan mengenai takut akan Allah. Takut yang dimaksudkan takut akan Allah itu sangat jelas definisinya dituliskan dalam Kejadian 22. Takut akan Allah bukan takut emosional yang seperti ketakutan, bukan. Tapi takut akan Allah adalah rela berkorban untuk menuruti perintah Tuhan. Rela berkorban untuk menuruti perintah Tuhan. Itulah takut akan Allah. Tetapi kalau takut yang berusaha ditekankan, diajarkan oleh setan, jenis ketakutan yang menakutkan, ini adalah jenis ketakutan yang karena adanya dosa. Apapun yang terjadi, kita harus berjaga-jaga. Namun, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 ini diingatkan juga bahwasannya sikap kita berjaga-jaga adalah bukan karena kita kemudian lalai terhadap keadaan ini. Kita cari atau tidak cari, keadaan sekeliling kita sebenarnya sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sekarang berada di akhir zaman dan riwayat dunia ini akan segera ditutup. Jangan sampai terjadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga bahwa tampaknya dunia ini mulai damai. Tampaknya mulai aman. Contoh ini ya, saya hanya kasih contoh ini. Oh, peperangan Rusia Ukraina sudah akan segera berakhir. Sudah mulai damai. Kemudian, teknologi sudah mulai canggih, lalu keadaan dunia ini sudah semakin memberikan rasa kenyamanan terhadap segala kecanggihan teknologi dan sebagainya. Nah, keadaan-keadaan begini jangan sampai menipu umat manusia. Mereka pikir, mereka katakan semuanya damai, semuanya aman, tapi kemudian tiba-tiba datang penderitaan, kesesakan, secara tiba-tiba, dan kemudian ditimpa oleh kebinasaan. Ini yang Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-6. Itu sebabnya kita harus seperti anak-anak siang, anak-anak terang, bukan anak-anak malam, anak-anak gelap. Great controversy between light and darkness. Kita harus ada dalam grup Tuhan, grup yang terang. Berjaga-jaga, sadar, karena kesadaran penuh, bukan hanya semata karena ketakutan terhadap penderitaan dan sebagainya, tetapi sadar penuh bahwa saya menyembah Tuhan pencipta saya. Ambil pelajaran dari Sadrak, Mesak, Abednego, Asaria, Misael, dan Hananya. Mereka sadar betul, walaupun mereka tahu mereka akan dimasukkan ke dapur api, tetapi dapur api tidak pernah membuat ketakutan secara emosional pada diri mereka. Kenapa? Karena mereka sadar betul, saya menyembah Tuhan pencipta. Saya tidak akan pernah mau menyembah patung itu. Saya tidak akan pernah mau menyembah image itu. Tapi saya tahu kepada siapa saya menyembah. Sehingga penderitaan, ancaman, penganiayaan dunia ini tidak akan pernah membuat rasa takut. Tetapi dengan kesadaran penuh, menurut rela berkorban menuruti perintah Tuhan adalah karena kesadaran penuh, saya mau ikut Tuhan, dunia ini akan segera binasa. Saya mau ikut Tuhan, dunia ini akan segera berakhir. Keadaan dunia sudah menunjukkan, saya mau ikut Tuhan, saya mau satu grup dengan Tuhan, dan saya mau berjaga-jaga karena saya sadar penuh kepada siapa saya menyembah.
Pena inspirasi menuliskan, kita yang mengetahui kebenaran harus bersiap untuk apa yang akan segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Nah, maaf, dalam pelajaran hari Minggu ini kita juga sebenarnya diminta untuk review kembali, tinjau kembali Daniel pasal 2. Oke, saya akan coba, sekarang kita coba tinjau sedikit saja ya, karena saya rasa Daniel pasal 2 sudah terlalu biasa untuk kita ulang-ulang, untuk kita review. Tapi khusus di pelajaran hari Minggu ini disebutkan coba tinjau kembali. Oke, kita coba tinjau kembali Daniel pasal 2. Mungkin saya untuk memudahkan kita memahami, saya akan memberikan ilustrasi yang singkat saja, yang pendek saja mengenai Daniel pasal 2 ini. Dalam Daniel pasal 2 ini sebenarnya adalah catatan sejarah mengenai bagaimana Tuhan melalui Daniel memberitahu tentang apa yang terjadi di dunia ini dari kerajaan ke kerajaan, mulai dari Babylon sampai kerajaan Yesus datang. Ada di situ kerajaan Babylon, Medo-Persia, Greka, Roma fase yang pertama, Roma fase yang kedua, kemudian kerajaan Kristus datang. Kalau saudara perhatikan, ini patung, satu patung saja, bukan dua patung. Walaupun logam-logamnya berbeda-beda, tetapi satu patung saja, dimulai dari kepala. Kepala ini adalah isi dari Newtonian cortex, di mana manusia berpikir, menimbang, ada ideologi di dalamnya, ada pertimbangan filsafat di dalamnya, dan sebagainya. Ketika dimulai dari Babylon, pemikirannya, filsafatnya mulai dari Babylon. Walaupun dia berganti kepada Persia, tetapi filsafatnya itu diturunkan terus kepada kerajaan berikutnya Persia. Filsafat Babylon diturunkan terus kepada kerajaan Yunani. Dan filsafatnya itu terus diturunkan kepada kerajaan Roma yang pertama, Romawi kuno. Dan pada akhirnya filsafat dari Babylon ini diturunkan terus sampai kepada kerajaan Roma yang fase yang kedua di akhir zaman. Roma fase yang kedua di akhir zaman, kita sudah bahas, sahabat-sahabat yang terakhir. Kalau coba perhatikan, logam melambangkan kekuatan politik, kerajaan politik. Ketika dia dari emas berubah menjadi perak, ini Babylon berubah jadi Persia. Perak berubah menjadi tembaga, Persia berubah jadi Yunani. Lalu tembaga berubah jadi besi, Yunani berubah menjadi Roma. Tetapi sampai akhir zaman, apakah ada logam baru? Tidak ada. Yang ada tetap sama, logamnya besi. Berarti ini kerajaannya sebenarnya sama, ini turunannya ini. Sampai di akhir zaman, yaitu tetap Roma. Tetapi kali ini, Roma ini sudah dibungkus dengan clay, dengan tanah liat. Apa maksudnya ini? Tanah liat sebenarnya tidak pernah mewakili lambang kekuatan politik dalam Alkitab. Justru di Alkitab menunjukkan tanah liat itu adalah lambang dari umat Tuhan. Kalau sekarang ya umat Tuhan itu identik dengan gereja. Berarti di akhir zaman, pada zaman jari-jari kaki, ternyata ada kekuatan politik Roma yang dibungkus oleh lambang dari umat Tuhan, lambang dari gereja. Kekuatan politik yang dibungkus oleh agama, itulah menjadi kekuatan terakhir. Walaupun banyak kamuflasenya, banyak trik-triknya, banyak penipuannya dan sebagainya, tetapi Alkitab jelas. Satu patung, filsafatnya sama dari Babel sampai kerajaan Roma yang terakhir, kerajaan Roma yang dibungkus oleh keagamaan.
Jangan lupa, sebenarnya ini kekuatan politik, ya, kerajaan politik, tetapi hanya dibungkus saja oleh gereja. Lalu tidak disebutkan dalam kitab Daniel ini ada patung lain yang menghancurkan patung yang satu ini. Tidak ada. Karena memang tidak demikian. Tuhan memberitahu ada batu yang bukan karena perbuatan tangan manusia yang datang. Nah, kali ini batu ini bukan bagian dari logam-logam tersebut. Artinya memang jauh berbeda dari filsafat logam-logam tersebut. Jauh dari filsafat politik, jauh dari filsafat Babylonian. Inilah kerajaan divine kingdom, kerajaan surga yang datang pada zaman ketika kerajaan Roma yang dibungkus oleh keagamaan, oleh gerejawi ini sedang berusaha berkuasa dan menguasai dunia. Dan sejarahnya terbukti sedemikian rupa dan terjadi, benar-benar terjadi, digenapi oleh kerajaan-kerajaan ini sendiri. Saya juga nggak tahu dari mana orang-orang Persia ini, apakah baca Alkitab, apakah baca kitab Daniel, atau orang-orang Yunani ini apakah baca tulisan Daniel. Saya nggak tahu. Saya yakin mereka tidak baca tulisan Daniel. Tapi mereka dengan sendirinya berperang untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan yang disebutkan sebelumnya adalah karena tanpa mereka sadari, mereka menggenapi nubuatan Allah melalui kitab Daniel. Ini luar biasanya kitab Daniel pasal 2. Saya orang Indonesia, walaupun saat ini saya sedang berada di New Jersey bersama-sama dengan jemaat Fisdak, tetapi saya ingin kasih ilustrasi sedikit. Kalau saja saya sebagai orang Indonesia, lalu saya berbicara kepada teman saya, kepada orang Indonesia, ayo kita pergi menghadap presiden kita, Bapak Jokowi. Katakan kepada Bapak Jokowi, Pak Jokowi, dalam waktu 10 tahun ke depan, bangsa Indonesia ini akan dikalahkan oleh bangsa yang lebih kecil, contohnya. Katakanlah bangsa Timor Leste. Contoh ya, ini saya hanya contoh ya. Lalu setelah itu 10 tahun kemudian, Timor Leste ini akan dikalahkan oleh kerajaan bangsa Singapura. Dan 10 tahun kemudian, bangsa Singapura ini akan dikalahkan oleh bangsa Brunei. Lalu bangsa Brunei ini akan semakin besar dan seterusnya. Adakah yang berani untuk berkata demikian kepada Bapak Presiden kita? Bahwa akan terjadi demikian. Oh, saya yakin tidak ada yang berani. Saya pun tidak akan berani mengatakan demikian. Tapi saat itu Daniel berbicara kepada raja negara adikuasa, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel, dan memberitahu, nanti hari ini kerajaan Tuanku mulia, berikutnya Tuanku akan dikalahkan oleh kerajaan ini, berikutnya akan dikalahkan oleh kerajaan ini, dan Daniel terus beritahukan itu. Dan sudah tahu, kerajaan berikut yang mengalahkan kerajaan Babel langsung dialami oleh Daniel ketika dia masih hidup. Dan Daniel hidup pada zaman kerajaan itu juga, yaitu kerajaan Persia. Setelah kerajaan Persia, di kitab Daniel disebutkan mengenai kerajaan Yunani juga, dan seterusnya. Dan ini adalah bukti otentik nubuatan yang digenapi oleh sejarah dunia sendiri. Lalu perhatikan, Babylon sudah dikalahkan Persia, Persia sudah dikalahkan Yunani, Yunani sudah dikalahkan Roma, Roma sekarang sudah membentuk satu kekuatan negara agama. Ini semua nubuatan sudah tergenapi semua. Bagaimana dengan bagian akhir dari nubuatan ini? Batu itu akan datang. Tinggal berapa yang digenapi? 1, 2, 3, 4, 5, semua sudah digenapi semua. Tinggal bagian akhir yang akan digenapi. Masa tidak akan tergenapi? Pasti akan tergenapi. Sudah lebih banyak yang digenapi
tinggal yang satu ini yang akan tergenapi, dan itu akan segera terjadi. Dan ketika itu akan segera terjadi, riwayat dunia ini akan segera ditutup. Kepada kita diingatkan, bersiap-siap. Bersiap-siap. Karena keadaan dunia ini akan mengalami krisis, dan kita harus berjaga-jaga dan bersedia. Inilah inti dari pelajaran hari Minggu, sepanjang minggu ini. Semoga ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita untuk berjaga-jaga, bersedia semuanya demi kemuliaan Tuhan, dan kita berpihak kepada kelompok Tuhan pencipta kita. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati. Amin.